Tarik napas pelan dan bayangkan malam yang sunyi menyelimuti punggung pegunungan Andes. Tidak ada suara mesin, tidak ada cahaya lampu kota. Hanya ada desiran angin dingin yang menyapu lereng dan langkah perlahan lama yang menyusuri jalur batu sempit. Jalan yang dibangun tangan manusia, batu demi batu, di atas ketinggian ribuan meter. Malam ini, kamu tidak sedang berada di kamar, tapi di dunia lama yang terlupakan. Dunia di mana udara tipis, makanan terbatas, dan satu kesalahan kecil bisa berarti nyawa. Namun di balik semua itu, terdapat ritme kehidupan yang tenang dan keras, dan peradaban besar yang pernah menjulang di atas awan. Selamat datang di perjalanan sejarah yang akan membawamu menelusuri jejak para penggembala, kaisar, dan arsitek langit. Kita akan mulai dari bawah, di jalanan curam penuh peluh, naik ke istana batu yang melayang di antara kabut. Dan semua ini akan kita kisahkan perlahan, tenang, dalam, dan mengalir, sampai kamu tertidur di pelukan sejarah yang tak terburu-buru. Sekarang, mari kita mulai. Bayangkan kamu bangun sebelum matahari muncul di sebuah pondok kecil di tengah lembah dingin Andes. Tidurmu tidak nyenyak, bukan karena mimpi buruk, tapi karena dingin yang merayap pelan ke dalam tulang. Selimutmu hanyalah tenunan wol kasar dari lama, dan saat kamu duduk, lantai tanah itu masih lembab dari kabut malam. Kamu adalah penggembala, atau mungkin seorang pekerja tambang, atau bahkan seorang pembangun jalan kerajaan. Apapun pekerjaanmu, satu hal pasti, hari ini akan panjang, berat, dan sunyi. Makanan pertamamu mungkin hanya sedikit cuno, kentang beku kering yang direndam semalaman. Tidak ada nasi, tidak ada daging, dan teh yang kamu minum hanyalah air hangat dengan daun koka untuk meredakan pusing akibat udara tipis. Kemudian, kamu mulai berjalan. Jalan yang kamu tapaki bukanlah jalan biasa. Ini adalah bagian dari Kapakan, jaringan jalan raya Kekaisaran Inca yang membentang ribuan kilometer. Tapi kamu tidak memikirkan kejayaannya. Bagimu, itu adalah batu-batu tajam yang harus dibersihkan, bahu yang harus kamu angkat dan turunkan sepanjang hari, dan lutut yang gemetar setiap kali kamu memikul beban terlalu berat di lereng yang licin. Dan jika kamu menggiring lama, maka tanggung jawabmu tak kalah besar. Setiap hewan adalah aset penting. Mereka mengangkut garam, kain, makanan kering, dan sesekali bahkan pesan rahasia antara kota-kota Inca. Cuaca bukan temanmu. Kadang kabut datang tiba-tiba dan menutupi jalan, membuatmu harus berhenti. Duduk diam sambil membungkus tubuh dengan jubah tebal, menunggu langit terbuka kembali. Kadang pula badai es datang tanpa aba-aba, batu menjadi licin, dan langkah yang salah bisa menjatuhkanmu ke jurang yang sunyi. Hari pun berlalu, dan kamu hanya menatap ke depan, menjejaki langkah demi langkah, seperti yang dilakukan ayahmu dan ayah dari ayahnya. Dalam budaya Inca, pekerjaanmu dianggap suci, karena jalan-jalan ini bukan sekadar untuk manusia, ia juga untuk para duta, utusan kaisar, dan bahkan untuk para dewa. Di beberapa titik tertentu, kamu akan melihat tumpukan kecil batu. Itu adalah Apaceta, tempat di mana para pelintas meninggalkan batu sebagai persembahan kecil bagi roh gunung. Kamu ikut meletakkan satu, karena siapa tahu roh itu sedang memperhatikanmu. Saat malam tiba, kamu tidak langsung pulang. Kadang kamu bermalam di tembok, rumah singgah di sepanjang rute. Tempat itu sederhana, atap jerami, 4 dinding batu, dan api kecil yang kamu nyalakan perlahan. Di sanalah kamu duduk, mengeringkan kaus kaki yang basah oleh es, dan membalut jari-jari kaki yang memar karena sepatu kulitmu sudah terlalu tipis. Besok kamu akan bangun dan melanjutkan perjalanan. Batu lain harus dipahat, jalan lain harus dibersihkan, dan lama lain harus digiring ke kota berikutnya. Tapi malam ini, kamu hanya ingin duduk dalam keheningan dan memandang bintang-bintang yang berkedip dari balik kabut, di atas dunia yang seolah lupa bahwa kamu ada. Karena menjadi penggembala di Andes berarti menjadi bagian dari ritme yang tak pernah berhenti. Sebuah ritme yang keras tapi tak pernah berteriak. Dan dalam diam itulah kamu belajar bertahan. Bayangkan sebuah masa ketika pegunungan tinggi menjadi istana dan awan-awan menyentuh atap dunia sebelum Inca menjadi kerajaan yang kita kenal. Ia hanyalah satu dari sekian banyak suku kecil yang tinggal di wilayah Cusco, lembah tenang di tengah pegunungan Andes. Namun segalanya berubah karena satu nama, Pachacuti Inca Yupankui. Namanya berarti dia yang mengubah dunia, dan dalam banyak hal, itulah yang ia lakukan. Pachacuti bukanlah putra mahkota. Ia bukan pilihan pertama untuk menggantikan ayahnya, Raja Viracocha. Namun ketika musuh datang menyerang Cusco, suku Chancha yang tangguh dan kejam, ayah dan saudaranya mundur. Tapi Pachacuti tetap berdiri. Ia tidak hanya bertahan,
Ia melawan. Ia mengorganisir pasukan dari sisa-sisa rakyat, menggunakan siasat dan pengetahuan tanah yang ia miliki. Konon, ia bahkan memohon perlindungan dari para dewa, dan mengklaim bahwa patung batu Viracocha, dewa pencipta, memberinya kekuatan. Apapun kebenarannya, suku Chancha dikalahkan. Dan sejak saat itu, Pachacuti bukan hanya pahlawan, ia adalah penguasa. Ia mengambil alih tahta dan memulai sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar perang. Sebuah transformasi budaya dan politik yang menciptakan kekaisaran Inca. Ia membangun ulang kota Cusco, menjadikannya kota suci dengan rancangan seperti puma, hewan sakral bagi bangsa Inca. Ia menciptakan sistem administratif, mengatur wilayah dengan rapi, membangun jaringan jalan dan menyebarkan bahasa Quechua sebagai bahasa resmi. Pachacuti tidak memerintah dengan kekerasan semata. Ia menggunakan strategi. Ketika ia menaklukkan wilayah baru, ia mengizinkan bangsanya sendiri untuk tetap memerintah secara lokal selama mereka bersumpah setia kepada Inca. Ia juga memperkuat ideologi bahwa raja adalah titisan matahari. Ia sendiri dianggap sebagai putra inti, sang dewa matahari, yang setiap hari mengawasi kerajaan dari langit timur ke barat. Namun kekuasaan besar selalu datang dengan konsekuensi. Untuk mempertahankan kendali, Pachacuti dan para penerusnya menciptakan sistem mitmak, pemindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain untuk mencegah pemberontakan. Ribuan keluarga dipindahkan, dipisahkan dari tanah leluhur mereka, dan dimasukkan ke dalam sistem kekaisaran yang kaku. Dan ketika Pachacuti wafat, ia tidak benar-benar pergi. Menurut kepercayaan Inca, jiwanya tetap hidup dalam Molki, mumi raja yang diawetkan, disimpan dalam istana, diberi makan, diberi pakaian, dan bahkan diajak berdiskusi dalam keputusan penting oleh para imam. Ia mungkin telah tiada, tapi kekuasaannya masih terasa dalam jalan yang kamu pijak, dalam batu yang kamu angkut, dalam lagu-lagu yang dinyanyikan para wanita tua di desa kecil lereng pegunungan. Pachacuti bukan hanya membangun kekaisaran, ia membangun dunia dalam dunia. Dan sampai hari ini, nama dan warisannya masih bergema di antara bebatuan dan kabut Andes. Sekarang, mari kita berpindah ke hal yang lebih misterius. Tempat di mana sejarah dan legenda bercampur, dan kota-kota yang hilang muncul dari balik awan. Bayangkan kamu berdiri di atas punggung gunung yang diselimuti kabut. Udara tipis menyusup ke paru-parumu, dan di depanmu terhampar reruntuhan batu yang tampak mustahil dibangun di tempat setinggi itu. Inilah Machu Picchu, kota yang tersembunyi, kota yang hilang, dan ditemukan kembali ratusan tahun kemudian. Namun, bahkan setelah ditemukan, ia masih menyimpan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Machu Picchu dibangun sekitar abad ke-15, mungkin oleh Pachacuti sendiri, namun tidak tercatat dalam kronik Spanyol. Para penakluk yang menghancurkan banyak bagian kekaisaran tidak pernah menyentuhnya. Mengapa? Sebagian percaya bahwa letaknya terlalu tinggi dan tersembunyi. Yang lain meyakini, kota ini memang disengaja untuk menjadi tempat suci, sebuah elekta, pusat spiritual, yang digunakan hanya oleh kaum elit, pendeta dan keluarga kerajaan. Strukturnya luar biasa, lebih dari 200 bangunan berdiri di atas teras yang dipotong langsung dari lereng curam, tanpa semen, tanpa besi, hanya dengan teknik batu-batu yang disusun sempurna, hingga tak ada celah di antaranya. Dan bukan hanya batu, sistem saluran air, kuil, observatorium, dan bahkan area pertanian, semuanya terintegrasi secara harmonis. Setiap bangunan ditempatkan sesuai dengan arah matahari, musim, dan keyakinan kosmologi Inca. Kuil matahari, misalnya, didesain agar sinar matahari saat solstis, musim dingin masuk tepat ke jendela utama. Seolah-olah Dewa Inti sendiri hadir setiap tahun untuk memberkati tempat itu. Namun, Machu Picchu bukan hanya keindahan arsitektur. Ia juga merupakan misteri yang belum selesai. Kenapa kota ini ditinggalkan? Tidak ada tanda-tanda kehancuran, pembakaran, atau pertempuran. Beberapa arkeolog meyakini wabah penyakit atau perubahan politik membuat kota ini tak lagi digunakan. Yang lain percaya ia memang tak pernah dimaksudkan untuk bertahan lama, sebuah tempat peristirahatan musim panas bagi raja, atau bahkan pusat pelatihan spiritual bagi gadis-gadis suci. Dan siapa yang tinggal di sana? Sisa-sisa kerangka menunjukkan bahwa mayoritas adalah wanita muda, mungkin Akla, wanita terpilih yang mengabdi kepada dewa-dewa. Mereka hidup dalam keheningan, menyulam pakaian ritual, mempersiapkan persembahan, dan kadang menjadi persembahan itu sendiri. Namun, semua ini adalah interpretasi. Tidak ada tulisan Inca yang bisa menjelaskan secara pasti. Tidak ada catatan yang tersisa, hanya batu dan langit. Dan pertanyaan, ketika seorang penjelajah dari Yale
Hiram Bingham menemukan Machu Picchu pada tahun 1911. Dunia terperangah, bukan karena keagungan fisiknya semata, tapi karena betapa kota ini tetap tak terjamah selama berabad-abad. Dan hingga kini, saat para turis berdiri di tempat yang sama, mengambil foto, mengagumi pemandangan, masih terasa ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mungkin karena kota ini memang dibangun untuk berbicara dengan langit, bukan dengan manusia. Sekarang, setelah menelusuri tempat yang terletak di antara awan, kita akan turun kembali ke bumi, ke pusat kekuasaan Inca, dan melihat kehidupan para bangsawan yang tinggal di sana. Bayangkan, kamu berada di tengah kota Cusco, pusat dari dunia menurut pandangan orang Inca. Mereka menyebutnya Cosco, pusat alam semesta, tempat di mana poros bumi bertemu dengan langit dan dunia bawah. Di sanalah para bangsawan Inca tinggal, di rumah-rumah batu berarsitektur rapi, dihiasi emas, tekstil halus, dan aroma dupa dari kuil-kuil. Tapi seperti banyak hal dalam sejarah, apa yang tampak gemerlap dari luar tidak selalu nyaman dari dalam. Bangsawan Inca bukan sekadar kaya. Mereka dianggap keturunan dewa, terutama dari dewa matahari, Inti. Mereka tidak hanya dihormati, tetapi juga diawasi. Sebagai wakil bumi dari para dewa, mereka harus menjalani kehidupan dengan aturan yang ketat, berpakaian dengan warna tertentu, berbicara dengan bahasa khusus, dan tidak sembarangan makan atau tidur. Setiap tindakan mereka adalah simbol. Setiap gerak-gerik mengandung makna kosmologis. Mereka tidak bisa menikah bebas. Pernikahan adalah alat diplomasi. Banyak dari mereka dijodohkan sejak muda untuk memperkuat ikatan antara klan dan wilayah, dan mereka tidak bisa memilih untuk hidup tenang. Bangsawan diharuskan memberi persembahan, mengatur kerja rodi, dan menyelenggarakan upacara besar yang melibatkan ratusan orang. Hidup mereka bukan milik pribadi, tetapi milik kekaisaran. Anak-anak bangsawan dipisahkan sejak kecil untuk dididik di tempat khusus bernama Yachaiwasi. Di sana, mereka belajar tentang sejarah kerajaan, astronomi, bahasa Kuchua yang resmi, dan kode etik kerajaan. Tapi pendidikan ini bukan sekadar pengetahuan, melainkan juga proses pembentukan loyalitas. Mereka dididik untuk menjadi alat kekaisaran, bukan individu bebas. Hampir tidak ada hari tanpa upacara di Cusco. Setiap perubahan musim, fase bulan, atau hasil panen diperingati dengan perayaan. Para bangsawan duduk di barisan depan, memakai pakaian dari Vichua, dan membawa persembahan berupa dedaunan koka, patung emas, atau bahkan pengorbanan manusia. Dalam perjamuan kerajaan, mereka akan minum chicha, minuman fermentasi dari jagung, dan memulai setiap tegukan dengan menuangkannya sedikit ke tanah, sebagai persembahan untuk Pachamama, sang ibu bumi. Namun, bahkan dalam perayaan pun selalu ada ketegangan, karena posisi bangsawan bisa berubah dalam sekejap jika kehilangan dukungan raja, atau jika gagal memenuhi kewajiban ritualnya. Ironisnya, bagi bangsawan Inca, kematian bukan akhir. Mumi para bangsawan akan dijaga dan diperlakukan seperti masih hidup. Diberi makan, diajak ke festival, dibawa dalam prosesi, dan tetap dianggap memiliki pengaruh dalam keputusan politik. Dalam artian tertentu, hidup sebagai bangsawan Inca berarti tidak pernah bebas. Bahkan setelah mati, tubuh dan nama mereka tetap menjadi milik kerajaan. Dan disinilah kisah kita malam ini mencapai ujungnya. Dari lereng Gunung Terjal tempat jalan dibangun, hingga istana batu tempat para bangsawan mengatur dunia. Dari peluh tukang ke strategi kaisar, hingga bisikan angin di kota yang hilang. Zaman Inca mungkin sudah lama berlalu, namun jejaknya masih terasa. Di antara batu, kabut, dan bintang-bintang Andes, sekarang biarkan tubuhmu rileks. Biarkan napasmu tenang. Karena seperti para penjaga malam di kota Cusco yang hening, kamu juga berhak atas istirahat panjang. Selamat tidur, dan sampai bertemu di kisah sejarah yang lain.